Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mukarrama Bastri dari kelompok 5 kelas PAI 3D akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu B. Faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Nah, menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik, sehingga proses menerima pelajaran, memahami pelajaran menjadi tidak sempurna. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh. Nah, yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar, dan motivasi yang kurang. Nah, faktor eksternal. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama, faktor sosial. Nah, yang dimaksud dengan faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia atau sesama manusia. Faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Dan yang kedua yaitu adalah faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruangan belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Kelompok faktor non-sosial lainnya dapat berupa keadaan udara, suhu, cuaca, waktu, yaitu pagi, siang, ataupun malam. Semua faktor-faktor yang telah disebutkan tadi harus kita atur sedemikian rupa sehingga dapat membantu atau menggunakan proses belajar secara maksimal. Letak sekolah atau tempat belajar, misalnya, harus memenuhi syarat-syarat seperti di tempat yang tidak terlalu dekat dengan kebisingan. Demikian juga dengan alat-alat pelajaran serta bangunannya. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli yang menaruh perhatian terhadap masalah kesulitan belajar, ditemukan sejumlah faktor penyebabnya diantaranya. Yang pertama, keturunan. Di Swedia, Hallgren melakukan penelitian dengan objek keluarga dan menemukan rata-rata anggota tersebut mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Yang kedua, otak. Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak yang lamban belajar mengalami gangguan pada syaraf otaknya. Pendapat ini telah menjadi perdebatan yang cukup sengit. Yang ketiga, pemikiran. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami kesulitan dalam menerima penjelasan tentang pelajaran. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak dapat mengorganisasikan cara berpikir secara baik dan sistematis. Yang keempat, gizi. Berdasarkan penelitian ahli yang dilakukan terhadap anak-anak dan binatang, ditemukan bahwa ada kaitan yang erat antara kesulitan belajar dengan kekurangan gizi. Artinya, kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab terjadinya kelambanan atau kesulitan belajar. Yang kelima adalah lingkungan. Faktor lingkungan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak,
baik yang terjadi di dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang keenam adalah biokimia. Pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Penelitian yang dilakukan oleh Adelman dan Converse dalam Kirk dan Klenger tahun 1986 menemukan bahwa obat stimulan dalam jangka pendek dapat mengurangi hiperaktivitas. Namun beberapa tahun kemudian, penelitian Levy dalam Kirk dan Gallagher tahun 1986 membuktikan hal yang sebaliknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.